Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Sati Aksan dengan NIM G00250087 dari kelompok A10. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi 2.1. Jadi laporan pertama itu soalnya adalah saat menjadi panitia lomba dari lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta lomba mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekuman cacing. Dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit buang air besar. Pertanyaannya, jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis, lalu jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra externum. Terus yang ketiga, jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsio testis varikokel dan pembesaran prostat. Jadi di sini ada anatomi penis. Anatomi penis ini merupakan suatu organ berbentuk tubular yang merupakan alat kopulasi pria. Dia ini itu homolog dengan glans klitoris pada wanita. Terus terdiri dari dua pars, yaitu pars fixa yang isinya itu ada bulbus dan crus penis, terus ada pars libera yang isinya itu corpus spongiosum dan corpora cavernosum. Terus penis ini tuh homolog dengan glans klitoris pada wanita. Pada masa embriologi keduanya berasal dari struktur primordial yang sama, yaitu tuberculum genitalis. Bedanya pada pria, tuberculum genitalis tersebut tuh berkembang yang kemudian menjadi penis. Sedangkan pada wanita struktur tersebut kurang berkembang. Hal ini dipengaruhi oleh faktor hormonal. Nah, ini ada pars penis, pars libera penis, isinya tuh corpus spongiosum dan corpora cavernosa. Terus ini ada pars fixa atau crus penis, isinya itu bulbus penis dan crus penis dextra ex sinistra. Nah, corpus spongiosum ini terletak di bagian bawah ventral corpus penis, terus dilewati uretra, pars spongiosa, terus distal melebar menjadi glans penis. Tapi kalau misalkan corpora cavernosa yang ini tuh terletak di bagian dorsal penis, merupakan jaringan erektil utama. Terdapat dua corpus cavernosum, masing-masing diliputi tunika albuginea tebal. Terus ruang-ruang yang ada di corpora cavernosa itu disebut cavernae atau sinusoid cavernosum. Di tengahnya itu terdapat arteri profunda penis atau arteri cavernosus. Terus yang pars fixa itu dia ada muskulusnya, ini ada musculus ischiocavernosus, insertnya ini crus penis. Terus kalau musculus bulbus spongiosus ini insertnya bulbus penis. Dia ini kalau musculus bulbus spongiosus ini mengkompresi bulbus spongiosum dan membantu pengosongan uretra, meningkatkan tekanan jaringan erektil proksimal serta menekan vena dorsalis profunda untuk menghambat aliran balik vena. Terus dia ini yang ischiocavernosus itu untuk mengompresi krukra penis, mendorong darah ke bagian distal corpora cavernosa, meningkatkan turdiditas dan membatasi aliran vena keluar untuk mempertahankan ereksi. Terus dia ini ada vaskularisasi penis. Nah, vaskularisasi penis ini arteri dari penis itu adalah cabang dari arteri pudenda interna dan arteri pudenda eksterna. Terus sistema venanya ini bermuara pada vena pudenda interna. Terus dia menyuplai darah ke corpus spongiosum penis, yaitu ke arteri dorsalis penis, arteri uretralis, arteri bulbi uretralis, arteri pudenda eksterna. Terus dari cabang arteri femoralis menyuplai darah ke kulit dan fascia penis. Terus ini ada lapisan-lapisan pembungkus testis, terdiri dari 9 lapisan, fungsinya itu untuk mengatur suhu testis agar optimal. Terus dia ini pada bagian mediana terdapat trabeus skroti, yaitu urutan lapisan skrotumnya ada kulit, fascia dartos, musculus dartos, fascia spermatica externa, musculus crematica, terus fascia spermatica interna, tunica vaginalis lamina parietalis, tunica vaginalis lamina visceralis, tunica albuginea, tunica vasculosa, substantia testis. Ini ada vaskularisasi testisnya. Nah, vaskularisasi testis ini merupakan struktur yang homolog dengan ovarium pada wanita. Terletak di dalam skrotum dan terdapat sepasang testis kiri lebih rendah dari testis kanan karena funiculus spermaticusnya itu lebih panjang.
Nah, arterinya itu ada testicularis, cabang dari aorta abdominalis. Terus arteri ductus deferentis, cabang dari arteri vesicalis inferior. Terus ada arteri cremasterica, cabang dari arteri epigastrica inferior. Terus venanya itu ada vena testicularis, yaitu plexus pampiniformis. Terus ada vena testicularis dextra, dia itu nanti vena cava inferior. Ada vena testicularis sinistra, dia ini nanti jadi vena renalis sinistra. Setannya bisa dibaca terlihat seperti ini. Terus next ada perjalanan dari sperma. Perjalanan dari sperma ini, spermatozoa itu dihasilkan oleh sel gamet tubulus contortus seminiferus, terus dilanjutkan oleh panah-panah ini. Jadi ini nanti akan ke tubulus rectus seminiferus, ke testis, ductus deferens, terus dia akan ke epididymis, ductus deferens, ampulla ductus, terus ada ke deferens, ductus ejaculatorius, dia ini akan bersatu dengan vesicula seminalis. Terus ada ostium ductus ejaculatorius, ada uretra pars prostatica, ada uretra pars membranacea, ada uretra pars spongiosum. Kemudian juga ada ostium uretra externum. Nah, ini ada kondisi-kondisi dari, pokoknya ada kondisi-kondisi dari torsiotestis, varikokel, dan pembesaran prostat. Nah, jadi kondisinya dari torsiotestis itu yang pertama ada mekanismenya. Dia ini akan ada puntiran funiculus spermaticus, lalu dia ini akan mengalir ke aliran darah terhenti. Gejala khasnya itu ada nyeri hebat, nyeri mendadak, dan ada testis yang akan meninggi. Terus pembedanya itu apa? Pembedanya itu ada emergensi atau refleks kremasternya hilang. Kalau varikokel itu nanti mekanismenya dia dilatasi oleh vena pampiniformis, terus seperti kantong cacing, terus lebih sering kayak ke kiri gitu. Terus kalau BPH itu dia itu nanti mekanismenya hipertrofi proses menekan uretra. Terus gejala khasnya itu sulit buang air kecil dan pancarannya lemah. Terus kunci pembedanya itu dia berada di usia tua dan tidak nyeri akut. Terus ya gitu ke soal kedua, yaitu saat acara camping Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah anyang-anyangan dan merasa buang air kecil tidak lampias. Keesokan paginya temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet dan memegangi pinggang. Pertanyaannya, jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. Terus jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Nah, langsung aja, ini ren fungsinya itu untuk ekskresi, filtrasi, regulasi, dan sekresi. Terus dia ini itu merupakan organ retroperitoneal terletak di dinding posterior abdomen. Terus terdapat glandula adrenal di polus superior. Posisinya itu setinggi ini T12 sampai L2. Terus habis itu ren dextranya itu lebih rendah karena desakan hepar. Terus lapisan pembungkusnya nih bisa dibaca sendiri: kapsula fibrosa, perirenal fat, fascia renalis, pararenal fat. Fungsinya ini menopang dan mempertahankan posisi ginjal. Ini ada vaskulisasinya, alurnya ini aorta abdominalis ke arteri renalis, arteri segmentalis ke arteri interlobaris, arteri arcuata ke arteri interlobaris. Terus ada arteriol afferent, glomerulus, dan arteriol afferent. Selanjutnya ada ureter. Ureter ini akan memasuki apertura pelvis superior dan berjalan di anterior percabangan arteri iliaca communis lalu ke lateral sepanjang dinding dan dasar pelvis. Kemudian memasuki basis vesika dalam posisi miring atau diagonal. Dan dia ini akan mencegah reflux urin ke ureter saat vesikanya penuh. Nah, persilangannya ini, pria ini diselangi oleh ductus deferens dan wanita ini diselangi oleh arteri ureterina. Nah, penyempitannya ini ada ini, ureteropelvic junction, persilangan dengan arteri iliaca communis saat memasuki vesika urinaria. Nah, terus vesika urinaria ini merupakan suatu kantong muskulus membranosa yang berfungsi untuk menampung urin, terletak di cavum pelvis saat kosong dan dapat meluas ke abdomen saat penuh. Bagiannya ini ada apex, corpus, fundus, sama kolum. Strukturnya ini ada trigonum vesica dan ligamentum umbilical medium. Lapisannya ini ada tunica serosa, tunica muscularis, tunica submucosa, tunica mucosa. Terus habis itu ada mukosanya, itu ada trigonum vesicae, ostium ureter, ostium uretera internum, plica interuterica, terus ada uvula vesica.
Nah, ini ada uretra maskulina, panjangnya 18-20 cm, dilalui urin dan semen. Dari orificum uretra internum, terus ada externum juga, terdapat glandula litre. Terus bagian itu ada pars prostatica, pars membranasa, terus dia ini ada pars spongiosa. Terus dia ini ada uretra feminina, yaitu lebih pendek, kurang lebih 4 cm, terus hanya dilalui urin. Terus dari vesika ke orificum externum, terus mengandung glandula parauretral, terus lebih rentan terhadap infeksi. Ini ada siklus dari nefron. Nih bisa dibaca sendiri kayak begini alurnya: nefron, tubulus contractus, dan sampai ke ureter itu. Nah, laporan ketiga, di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dan dengan bidang Hodge memperhatikan bentuk pelvis lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. Jelaskan dasar pelvis dan perineum termasuk diafragma pelvis, membrana perineum, spatium perineum profundum, serta bagian regio urogenital dan regio analis. Terus jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge, dan episiotomi. Jadi ini ada pelvis dibentuk dari 3 lapisan, yaitu diafragma pelvis, musuli, membrana perineum, spatium perineum profundum. Nah, membrana perineum merupakan fascia tebal berbentuk segitiga yang melekat dengan kerangka tulang arcus pubicus serta horizontal, dan ke arah anterior terdapat celah kecil di antara membran dan ligamentum pubicum inferus. Di atasnya berhubungan dengan ruangan tipis disebut spatium perineum profundum, dan terdapat lembaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter, terutama untuk uretra dan sebagai stabilisator tepi posterior membrana perineum. Terus ada juga pelvis ginekoid. Ini berbentuk hampir bulat, merupakan tipe ideal bagi wanita untuk melahirkan. Terus pelvis android, ada pelvis platypeloid, terus ada pelvis anthropoid, terus ada panjangnya tuh terus ada panjangnya dari pelvis anthropoid dan panjang dari pelvis platypeloid. Nah, terus selanjutnya ini ada pelvis juga. Ini kayak bagian regio-regionya, ada kulit, fascia perineum superficialis, fascia perineum profunda, spatium perineum superficialis, terus ada spatium perineum profunda. Terus habis itu ada fascia diafragma urogenitalis superior. Terus ada juga regio urogenital wanita, selain ditembus oleh uretra juga ditembus oleh vagina bagian posterior uretra. Strukturnya ini ada lapisan-lapisannya kayak yang aku bilang sebelumnya tadi. Nah, ini ada bidang Hodge sama episiotomi. Nah, bidang Hodge sama episiotomi itu apa? Bidang Hodge itu dia itu kayak bagian untuk melahirkan. Jadi ada bidang Hodge 1, bidang Hodge 2, bidang Hodge 3, 4, dan 4 ini dibagi menjadi bidang 1, 2, 3 lagi. Jadi bidang Hodge 1 itu ditarik ke adytus pelvis, bidang 2 ini ditarik melalui symphysis osis pubis dan sejajar dengan bidang Hodge 1. Bidang Hodge 2 ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 1. Terus habis itu bidang Hodge 4 dia ini ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3. Terus kalau episiotomi itu sama melahirkan, perineum akan regang dan akan robek. Untuk mencegah rupturnya musculi sphincter ani, denim akan melakukan episiotomi. Yaitu ada 2 tipe, yaitu episiotomi median dengan sayatan dimulai dari garis tengah komisura posterior lurus ke bawah tapi tidak sampai mengenai serabut sphincter ani, dan ada episiotomi mediolateral, yaitu jalatan dimulai dari 45 derajat dari midline. Terus ada biopsi sumsum tulang. Ini ada klinisnya. Nih, biopsi sumsum tulang itu nanti akan kayak disuntikan cairan gitu untuk menilai tahap dan derajat perkeparan penyakit. Terus kista iliaka sering digunakan untuk sebagai lokasi pengambilan biopsi sumsum tulang. Terus ada juga DDH atau developmental dysplasia of the hip. Jadi kelainan kongenital, terus acetabulum dan kaput femorisnya tidak berada di tempatnya. Mungkin segitu dulu penjelasan dari saya tentang laporan tersebut. Semoga membantu dan dapat digunakan untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.